host itu bisa angkat. Eh, Tuh. Saya keluar oke. dulu ya. Ya, oke. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita jumpa lagi di mata kuliah bahasa jurnalistik. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, teman-teman sekalian, hari ini kita masuk ke mata kuliah bahasa jurnalistik. Sebelumnya mari kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semua? Sehat semua? Alhamdulillah ya. Sehat selalu. Bahasa jurnalistik itu bahasa yang digunakan oleh para pewarta atau para jurnalis yang biasa menyampaikan pesan komunikasi atau komunikasi pesan melalui media, baik cetak, elektronik, maupun televisi ya. Bahasa jurnalistik itu adalah bahasa termasuk dalam bahasa komunikasi massa yang biasa digunakan oleh para pewarta dan biasanya digunakan disajikan dalam berita yang ringkas, padat, lugas, jelas dan menarik. Mengapa? Karena bahasa jurnalistik atau bahasa komunikasi massa itu dihadirkan atau disajikan dengan format yang bisa dipahami oleh semua pihak, baik di level mereka yang tidak berpendidikan sampai mereka yang berpendidikan, mereka yang kaya atau mereka yang miskin, mereka yang terdidik ataupun mereka yang tidak terdidik, mereka yang profesional maupun mereka yang buruk. Mereka punya hak untuk bisa mendapatkan informasi yang layak dan disajikan dalam bentuk penyampaian pesan komunikasi massa oleh penyaji, pewarta ya, melalui media cetak, media online maupun media televisi. Eh, ada sejarahnya kenapa kemudian istilah bahasa jurnalistik. Jadi bahasa jurnalistik itu berakar dari kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia untuk mendapatkan informasi atau menerima informasi secara cepat, ringkas, dan jelas. Ini berkisah dari ceritanya di zaman Romawi kuno, yaitu Kaisar Julius Caesar yang di eranya Romawi, zaman Romawi, mengenal dengan istilah akta jurnal. Akta jurnal ini sebagai tempat untuk pengumuman, menyampaikan pesan informasi pada khalayak, pada masyarakat atau pada umumnya rakyat di masa itu yang pesannya bisa disampaikan misalnya kayak keputusan senat, kemudian peristiwa peristiwa harian,
kemudian juga kejadian-kejadian atau seruan-seruan lah, pengumuman dan segala macam ya. Ini dimengerti atau dipahami oleh masyarakat. Di era selanjutnya, ketika revolusi industri berkembang di era abad 18 dan munculnya mesin cetak, kemudian pesan komunikasi tidak lagi hanya pada papan pengumuman, tapi muncullah surat kabar cetak yang ini berisi pesan-pesan, informasi, kejadian dan segala macam yang disebarkan melalui surat kabar. Di era tahun 1665 itu ada surat kabar pertama yang muncul yang ada di London Gazette ya, tahun 1665 dan ini koran ini surat kabar ini mendorong penggunaan bahasa yang lebih sistematik dan terstruktur. Kemudian di era selanjutnya ada di era kolonial di Indonesia abad 18. Bahasa jurnalistik juga bahasa yang mendorong mendorong munculnya surat kabar di Belanda yang ada di Indonesia seperti Batavia's Noveles sekitar tahun 1744. Berikutnya, nah, sejarah perkembangan bahasa Indonesia pun di Indonesia, sejarah perkembangan bahasa jurnalistik di Indonesia itu ada di masa pergerakan dan masa kemerdekaan. Masa pergerakan bahasa pers digunakan sebagai alat perjuangan melawan penjajah, melawan kolonialisme, melawan kebodohan, kemudian juga menyampaikan informasi terkait dengan perkembangan apa namanya dinamika politik era pergerakan melawan kolonial gitu kan bagaimana kisah heroismenya Budi Utomo, kisah heroismenya apa namanya Bung Tomo ya kan waktu dia memotivasi mendorong memotivasi, mendorong atau kemudian memberikan support pada para pejuang di saat Indonesia berada dalam penjajahan Belanda yang kemudian melahirkan apa namanya perlawanan 10 November jadi pahlawan itu juga berkat dari peran pers ya terutama ya baik yang disampaikan melalui cetak maupun dalam pemasaran pesan melalui audio radio. Yang kedua, masa kemerdekaan atau reformasi. Bahasa jurnalistik juga disampaikan, dikembangkan atau dikembangkan melalui media-media cetak, media elektronik, atau media visual. Dan ini lebih komunikatif, lebih singkat, ya kan? Dan sesuai dengan kaidah jurnalistik modern. Ya kan? Kita lihat bagaimana kemudian era kemerdekaan ketika bangsa merdeka itu ada dikembang di apa pesannya sampaikan melalui RRI itu kan melalui bahasa tertentu Pak. Kemudian ada pesan melalui apa poster-poster melalui selebaran-selebaran itu kan juga pesan-pesan komunikasi. Berbeda dengan era reformasi ketika semua media sudah banyak dan juga kemudian ada media mainstream orang banyak mendapat informasi melalui surat kabar, majalah maupun juga televisi sehingga pesan informasi yang disampaikan di era reformasi lebih menggunakan banyak perangkat media yang sudah eksis ya kan baik itu melalui surat kabar baik itu melalui televisi maupun melalui radio. Apa yang dimaksud dengan bahasa jurnalis atau pengertian bahasa jurnalis apa ini Rosian Anwar seorang wartawan senior di eranya dan juga banyak dirugikan oleh para wartawan di Indonesia loh praktis jurnalisme di Indonesia. Dia bilang bahwa bahasa pers atau bahasa jurnalistik adalah salah satu ragam bahasa yang punya sifat khas. Dia singkat, dia padat, sederhana, lancar, jelas,
juga dan juga punya daya tarik sehingga orang mengemasnya itu memang harus semenarik mungkin, mengemasnya harus sesingkat mungkin, pesannya harus padat mungkin dan sesederhana mungkin sehingga semua kalangan bisa membaca, semua kalangan bisa menerima pesan yang disampaikan oleh apa namanya pesan yang ditampilkan dalam bahasa jurnal atau bahasa pers. Demikian juga Yus Badudu, seorang pakar bahasa Indonesia ini, seorang pakar bahasa Indonesia yang juga bilang bahwa menyatakan bahwa surat kabar itu adalah yang harus bahwa surat kabar ini harus menggunakan bahasa singkat, padat, sederhana, jelas dan mudah, tetapi juga selalu menarik. Sifatnya mutlak diperlukan pembaca surat kabar terdiri dari berlapis dan jadi karena apa namanya masyarakat punya kondisi berlapis ya, multikultural, keragama, status sosial dan segala macam, maka pesan yang disampaikan oleh surat kabar itu harus dapat segera diterima, harus dapat segera dipahami, dan juga tidak bertele-tele, ya kan, sesuai apa, to the point, sesuai dengan apa yang mau sampaikan, gitu kan, tidak berkembang kemana-mana. Nah ini mutlak harus diperlukan karena pembaca itu kan beragam. Pembaca itu, halayak itu beragam. Nggak hanya orang berpendidikan, nggak hanya orang yang berekonomi kuat, tapi mereka yang juga nggak berpendidikan, nggak berekonomi kuat, dan juga mungkin pekerjaannya juga serabutan, gitu. Semua sama di mata bahasa jurnalistik, bahasa pers. Yang penting mereka adalah halayak, apapun posisinya, dan pesan itu sampai pada mereka dengan cepat, singkat, padat, dan menarik. Gitu kan. Ada lagi pengertian bahasa Indonesia, bahasa jurnalis menurut Wojo Wasito. Dia bilang bahwa bahasa jurnalistik itu harus sesuai dengan kaidah dan norma tata bahasa. Ya kan, susunan kalimat yang benar dan baik, serta pilihan kata yang tepat. Kalau Anton Mulyono bilang bahwa bahasa jurnalistik tergolong dalam ragam bahasa baku, artinya bahasa yang formal, bahasa yang eh, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa yang digunakan dalam ruang-ruang formal. Tri Adi Sarwoko juga bilang bahwa bahasa yang digunakan oleh para pewarta, para apa namanya pekerja pers, gitu, orang yang bekerja di balik media massa itu punya ragam khusus yang disampaikan, pesan yang disampaikan atau berita yang disampaikan lebih komunikatif, informatif dan lebih komunikatif sehingga orang cepat menangkap, orang bisa menikmati informasi dengan cepat, orang tidak lagi bingung pesannya apa dan sebagainya. Yang berikutnya, apa sih tujuan dari bahasa jurnalis? Tujuan dari bahasa jurnalistik adalah memastikan bahwa informasi yang disampaikan, diberikan, dibuat oleh pewarta itu sampai kepada khalayak, pembaca, pendengar, penonton. Terutama dalam konteks surat kabar atau tulisan berita adalah pembaca. Informasi lebih cepat karena pesan yang disampaikan harus harus sampai dan bisa diterima kalau dibaca dengan mudah, dipahami dengan mudah oleh khalayak pembaca. Yang kedua, bahasa jurnalistik harus menyampaikan fakta, bukannya eh, karangan, bukannya hoax, bukan cerita, bukannya apa namanya fiksi, tapi fakta. Dia harus akurat dan objektif. Benar adanya peristiwa itu dan peristiwa tidak diada-adakan atau dibumbui atau dibikin sosok seolah-olah ada
padahal nggak ada, nah itu tidak fakta. Fakta itu benar-benar peristiwa yang nyata, bukan karangan, bukan khayalan. Dan, dan yang ketiga, tujuan dibuat, tujuan hadirnya bahasa jurnalistik adalah menghemat waktu pembaca. Karena banyak pembaca yang mungkin waktunya padat, kemudian dia juga nggak sempat untuk membaca lebih jauh, maka seorang pewarta harus membuat tulisan sehemat mungkin karena waktu asumsi kita bahwa waktu pembaca itu untuk membaca koran kita, membaca online itu nggak banyak. Makanya perlu ada prioritas. Kan. Eh, makanya di tulisan bahasa jurnalis ada yang kita sebut dengan kepala berita, judul kepala berita, bodi berita dan segala macam. Yang ini menjadi apa namanya sistematika dalam penulisan berita menggunakan bahasa jurnalistik. Ada pertanyaan, kenapa harus bahasa jurnalistik? Kenapa harus bahasa jurnalistik? Kita bisa membayangkan ketika kita melihat sebuah peristiwa atau melihat sebuah realitas, peristiwa atau realitas yang begitu kompleks, ya kan? Kejadiannya, peristiwanya, kapan, di mana, apa dan bagaimana, itu kita nggak bisa membayangkan dan sangat abstrak. Sesuatu yang abstrak dalam pikiran kita, perasaan kita, realitas yang kita lihat itu harus kita kemas, terutama pekerjaan sebagai seorang pewarta harus dikemas untuk kebutuhan pengguna bahasa, khususnya dalam menjelaskan peristiwa yang kita lihat, realitas yang kita pahami, dan juga kejadian yang kita alami. Itu di package betul dalam bahasa yang sesuai dengan pengguna. Pengguna itu adalah khalayak. Dan ini bagaimana kita menjelaskan sebuah peristiwa, sesuatu yang rumit, sesuatu yang sifatnya abstrak dalam pikiran dan pandangan kita untuk kemudian disampaikan secara mudah, jelas, singkat, sederhana, dan dapat dipahami oleh khalayak. Nah ini yang kerja-kerja orang yang bekerja di balik bahasa jurnalistik, pewarta dan penulis berita. Yang kedua, kenapa harus bahasa jurnalistik? Karena bahasa jurnalistik menjadikan masyarakat luas sebagai target utama, masyarakat umum atau khalayak sebetulnya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa masyarakat itu kan punya karakteristik, punya identitas, punya keragaman yang luar biasa. Baik secara demografi, secara tingkat pendidikan, pemahaman, ekonomi, dan segala macam. Makanya pesan yang disampaikan oleh atau oleh bahasa jurnal itu harus sampai kepada semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Kan gitu, apa, harapannya begitu. Jadi nggak ada orang yang tidak mengerti dengan bahasa Jurnal atau pesan sampai kepada halayak gitu. Nah, karena media sendiri punya keterbatasan ruang, lingkup, maka pesan yang ingin disampaikan oleh pewarta kepada halayak itu harus ke, ke, apa namanya sesuai dengan prioritas yang mau disampaikan. Nih, pesan beritanya peristiwa ke pembaca sampai dan sesuai dengan kebutuhan pembaca. Dia butuhnya dapat dipahami oleh khalayak dan pembaca dengan waktu yang sangat singkat, ruang ruang lingkup media yang sangat terbatas. Bagaimana kemudian muatan bisa mengemas cerita itu. Makanya dalam karakter bahasa jurnalistik ini ada beberapa karakter yang melekat dalam bahasa jurnal. Satu, dia menghindari kata-kata yang mubazir, kata-kata yang nggak penting. Kedua, pesan yang disampaikan adalah lebih populis, ya. Populis merakyat, membumi, tidak melangit, tidak mengawang-awang. Bahasanya mudah dipahami oleh masyarakat umum, tapi tetap dengan kaidah prinsip tata bahasa yang baik dan benar sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau ejaan yang disempurnakan.
Dari mana sih munculnya akar bahasa jurnalistik? Pastinya karena kita berawal atau menjadikan masyarakat sebagai apa namanya sasaran atau audiens penulis apa pesan yang disampaikan oleh bahasa jurnalistik, maka bahasa jurnalistik juga bisa atau berakar dari bahasa-bahasa yang berkembang di masyarakat, baik itu mengambil dari unsur bahasa daerah, menggunakan istilah-istilah asing atau istilah asing yang sudah dinasionalisasikan, atau bahasa atau istilah bidang-bidang tertentu di wilayah laras bahasa ekonomi, di wilayah laras bahasa politik sastra, dan di wilayah sains. Kita ambil contoh, ini salah satu judul berita yang menggunakan laras bahasa daerah. Pengendara moge yang baku hantam dengan sopir minibus anggota TNI. Pengendara moge yang baku hantam dengan sopir minibus anggota TNI. Jadi baku hantam. Kata baku hantam itu adalah bahasa atau kata yang bersumber dari bahasa daerah. Berikutnya adalah kita bisa melihat bagaimana kemudian eh, di sini kita lihat ada tabel-tabel bahasa yang digunakan dalam tulisan berita. Misalnya istilah kulonuwun. Kita tahu kalau istilah kulonuwun itu asal bahasa dari Jawa, artinya permisi atau permohonan untuk masuk. Atau ada istilah belusukan. Nah, ini familiar betul nih. Sejak era zamannya Pak Jokowi, istilah belusukan ini menjadi menasional. Menasional. Artinya emang asal dari bahasa Jawa yang maknanya masuk tempat tertentu guna melakukan sesuatu. Belusukan. Ada lagi mbalelo. Ini juga istilah yang dari Jawa tapi sudah menasional sepertinya. Artinya sikap membangkang dan penuh hati. Nah, yang keempat, ini tadi yang ada dalam judul berita yang kita bacakan tadi sebelumnya, baku hantam. Ini dari Maluku. Artinya apa? Maknanya adalah adu jotos, adu fisik, berkelahi, adu otot. Yang kelima ada istilah gaek. Ini asal bahasa dari Padang. Makna dan artinya adalah tua. Kemudian istilah baku pukul. Asal bahasa Maluku yang artinya saling memukul atau berbalas pukulan. Yang terakhir ada istilah baku tembak berasal dari bahasa Maluku yang maknanya adalah saling menembak. Ini biasa digunakan dalam judul-judul berita kriminal antara polisi dan penjahat saling baku tembak antara apa namanya pendemo dan pihak keamanan saling baku pukul. Nah, itu dia. Itu biasa digunakan dalam judul-judul berita. Atau kita bisa lihat di contoh berita. Misalnya. Di berita sumber dari detik.com. Ini ada judul MOU Kulo Nuwun tiga lembaga penegak hukum. Apa artinya? Artinya eh, di dalam judul ini pengen menyampaikan bahwa tiga penegak hukum, lembaga penegak hukum, Polri, KPK, Kejaksaan Agung menandatangani MOU dalam penanganan tindak pidana korupsi. Dalam menangani kasus korupsi, anggota penegak hukum lain harus kulonur, artinya permisi, nah, permisi harus ketuk pintu lah, nanti gitu ketuk pintu, permisi ketuk pintu atau izin lah, gitu ya. Tapi menggunakan istilah kulonur yang juga asal dari bahasa daerah atau bahasa Jawa itu menjadi lebih menarik, lebih penasaran orang membaca apa mana, maksudnya gimana kan itu, lebih punya nilai magnet, punya magnetut ya, untuk orang penasaran membaca judul dari berita ini. Atau berita yang kedua, ini sumber dari liputan6.com.
cerita Putri Tanjung, staf khusus Jokowi, ikut belusukan ke Subang. Ini juga kata belusukan itu bersumber dari bahasa daerah Jawa. Saya tadi bilang bahwa kata belusukan itu menjadi familiar ketika Pak Jokowi menjadi presiden atau Pak Jokowi menjadi gubernur DKI. Kemana-mana belusukan ke pinggir kali, ke gorong-gorong, pasar-pasar dan ada lagi judul berbunyi mengunci kader Balelo Demokrat. Ini bentuk tulisan berita ya. Balelo itu membangkang, ya. Membangkang. Ini sumber berita Kompas.com. Ada lagi sumber berita dari Tempo.co. Astaga, Liverpool merekrut kiper back. Ah, artinya kiper yang sudah senior, sudah tua, berpengalaman. Dan ini juga berita yang tadi kita bacakan. Cerita Putri Tanjung, Stafsus Jokowi ikut berusukan ke Subang. Berikutnya ada beberapa daftar istilah asing yang biasa digunakan. Assalamualaikum, Bang Bajek. Ayo, ya, sini. Udah di share tuh, sudah di sharing tuh, udah share tuh, udah share. Iya, Subhanallah karim. Ya Allah, Masya Allah. Nggak tahu dong. Ayo, coba, coba ya.